Banyak hal di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Ada sosok di kaca. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Sara Wijayanto dengan kemampuannya menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Selamat malam pemirsa, berjumpa lagi dalam program Memburu Misteri. Kali ini saya sedang berada di salah satu bioskop yang bernama Atum di daerah Citerep, Bogor. Dan bioskop ini sudah tidak beroperasi sejak tahun 1998. Dan semenjak itu banyak sekali cerita yang berkembang dan juga beredar di masyarakat di sekitar sini bahwa banyak sekali aura-aura negatif dan juga aura-aura yang membuat tempat ini menjadi angker. Di balik itu ternyata banyak juga cerita yang mengatakan bahwa dahulu kala pernah ada seorang wanita yang ingin menggugurkan kehamilannya di dalam bioskop ini. Dan ternyata akhirnya wanita itu harus banyak kehilangan darah yang sampai akhirnya wanita ini harus kehilangan nyawanya dan juga nyawa anaknya. Dan semenjak itu tempat ini menjadi tempat yang bisa dikatakan menyeramkan. Maka dari itu, saya dan tim memutuskan untuk mencari kebenaran mengenai tempat ini. Mungkin langsung saja kita bisa lihat bagaimana kondisi tempat ini dan seperti apa aura yang ada di sini. Kita langsung berdalam. Bukan lo. Kan dari tadi cuma kita berdua yang ada di sini. Bentar. Ini ada apa sih? Kok ribut-ribut? Kenapa sih? Ini dari kalian ada yang nantangin nggak? Ngaku deh. Nantangin apa sih? Hah? Nantangin, mau lihat apa gitu di sini. Sorry. Bentar. Bentar, gue belum tahu. Lu bisa jelasin ke gue nantangin maksudnya gimana sih? Kan tadi gue baru lihat-lihat. Belum mulai menerawang. Keluar dulu deh. Dia nggak suka ada yang nantangin katanya. Gue nggak tahu deh siapa yang nantangin juga. Ya, oke. Pasti kan salah satu di antara kru kita. Lo nggak mungkin kan nantangin. Kan gue juga baru datang tadi. Sorry Pak, maaf belum kenal dengan Pak siapa? Pak Irwan. Pak Irwan. Oke, Pak Irwan kalau boleh tahu di sini sebagai? Saya sebagai pengelola ya, teknisi menangkap pengelola juga, maksudnya ya kita beberapa hari mesti kontrol lah. Kontrol tempatnya. Keadaan tempat di sini. Lo nantangin ya? Sorry Sar, lo bisa jelasin ke gue dulu sebentar apa yang lo terima di dalam tadi, karena kan gue nggak tahu, gue baru datang tadi. Jadi ada satu sosok yang nggak suka, katanya dia ngerasa ditantangin. Maksudnya tekanannya langsung berubah banget tadi. Oh oke, gue paham. Oke, tim, jujur deh, ini kan kita udah malam banget ya. Siapa yang ngomong nantangin makhluk-makhluk yang ada di sini? Siapa sih? Nggak, gue cuma pengen tahu aja karena Sarah akan kesulitan untuk mendeteksi gitu. Game kali ini. Ah, siapa? Lu? Firman mana Firman? Kayak tadi di dalam deh. Apa di dalam? Di atas dia, di atas. Hah? Di atas mana? Di atas mana? Di atas kayak bangkotan. Jadi dia. Ntar satu-satu ikut gue deh. Firman! Dia ngapain sih di dalam? Man! Hah?
Lu ngapain di sini? Ini tadi gue lagi ituin alat, kayak ada yang ganggu gue itu. Bentar, ini tadi Sarah sempat bilang sama gua, salah satu dari kita ada yang nantangin. Ya gue merasa terganggu aja, gue lagi. Nggak, jujur sama gua. Lu nantangin duluan atau lu diganggu duluan? Jujur, please jujur man. Masanya nanti kita susah nih. Fadi. Bentar dulu, ngobrol dulu sama Sarah deh, bentar. Udah nggak apa-apa, lampu tinggal di sini. It's okay. Yuk. Lo ngapain sih? Itu gue, tadi ada yang ganggu saya, Mbak. Kayak ada suara gitu deh. Ganggu saya. Ya udah, gue spontan tantangin aja, gue suruh keluar gitu. Lu tantangin tadi ngomongnya gimana? Keluar lo. Jadi di dalam. Di dalam gue sendiri. Terus gimana nih, Sar? Ya habis mau gimana lagi? Masih oke nggak kalau misalnya kita tetap lanjutin penelusuran kita sampai kita tentuin spot mana nih yang energinya paling besar? Ya udah, nggak apa sih. Tapi jangan ada yang ngomong nantangin atau gimana ya. Karena tempat ini kayak apa ya, pekat banget. Maksudnya dalam artian energinya tuh penuh banget. Jadi hati-hati ya teman-teman semua ya, tolong ya. Oke, itu ya kita udah dikasih tahu nih sama Sarah, cuman Kenapa? enggak, gue tadi kayak ngeliat ada kayak anak kecil lari gitu ke situ. Dulu emang cerita dari pengalaman dari security tuh yang senior itu yang udah lama ya. Jadi mereka setelah selesai bioskop itu tutup malam biasanya. Mereka biasanya ngunci pintu itu, biasanya mereka suka melihat ada kelihatan anak kecil lari. Jadi ketika bioskop udah ditutup semua, terus kan biasanya lampu-lampu kan dimatiin total itu kan. Mereka mesti kunci semua, terus ngontrol keadaan dalam gimana. lari ke arah sana gitu. Sini ke loket gitu kan. Dalam sini ke loket, terus ini aja sekitar depan ini, samping sana, lorong. Kita boleh ya Pak masuk? Ya, silakan. Ya. Ini ya Pak, untuk masuk si penjaga loket ya Pak? Ya, ini untuk loket dan ini untuk ruang proyektor di atas. Tangganya juga udah rusak, nggak bisa nggak bisa dinaikin. Di tempat ini tuh emang banyak banget sosok perempuan. Ya. 4 kali saya kesini, baru pertama kali ini ngeliat yang kayak yang ini. Dan dia jalannya diseret, jadi badannya itu. Fadi. Iya, Sar. Lu ngapain sih? Nggak, gue cuma lihat kondisi. Ini bisa dilewatin atau mau lewat bioskop aja? Lewat bioskop ya? Yuk, kita mendingan mulai ke dalam yuk. Kenapa, Sar? Ini nggak bisa kesini juga, kita harus dari dalam muter. Oh. Yuk. Oh ya, ada pintu tadi gue pikir bisa lewat situ. Yaudah, nggak bisa, yuk. Ayo. Pak Iwan, ini di mana ya Pak? Ini yang tempat tadi? Mana? Ini dalam ruang, sini? Ini ruang proyektor. Yang Loket, dari loketnya ke ada atas. tangga Ada ya. yang ngintip. Hah? Ada yang ngintip. Serius? Iya, Cek deh. kayak ada muka. Ini masuknya cuma bisa lewat situ ya Pak ya? Iya, aksesnya Iya, dari nggak bawah bisa, sana. Pak. Waktu dulu tuh gini juga. Apa nih, sosok apa Sar yang lo lihat? Cowok soalnya. Cowok. Bentuknya? Biasa sih. Dia cuma pengen tahu aja Kamera kan? satu ke atas deh. Ini ada yang di atas lo kebalik. Ini yang di atas sih cewek sih. Boleh tunjuk pakai Bentuknya tuh kayak Sar, boleh tunjuk pakai senter lu nggak Sar? Biar maksudnya campers kita bisa ngeliat titik mana. Satu yang ditunjuk sama Sarah pakai senter. Oke tuh, deket. Ya. Ya itu. Heeh. Ini energi di sini tuh memang sangat kalau dibilang kursi ini penuh dengan mereka. Jadi kita cobain deh di depan nih. Kita gini. Ini ya.
rasanya ya, semua kursi ini penuh dengan mereka duduk. Sebegitu pekatnya gitu. Seolah satu bioskop ini penuh Gue ngerasain, Sar. dengan orang ya, tapi ya energinya ya tidak terlihat gitu. Maksudnya secara Ya, kasat mata seperti tidak orang. bisa dilihat, Oke, cuman rasanya seperti ditonton nggak sih? Itu mau kemana, Sar? Itu kemana, Pak? Toilet. Ini toilet. Oh, toiletnya di depan ya? Iya. Ini yang kakinya luka yang jalan diseret. Di sini? Yang tadi bikin foto kita blur terus. Cerita dong. Iya. Di sana kan? Iya, itu kan kita berapa kali tuh? 3 kali gue fotoin. 3 kali. Tadi sebelum kita mulai acara gue sempet motoin Sarah juga di... Ini di mana sih posisi? Berarti sebelah situ ya? Sebelah situ. Gue sempet berapa kali fokus. Mau autofokus, manual, semuanya miss. Assalamualaikum. Di sini tempatnya nih, tempatnya. Ada sosok di kaca. Dia. Oke. Oke, boleh tahu? Tadi kan ngeliat ke kaca. Emang kacanya juga udah kita nggak bisa ngelihat, maksudnya ini banget kotor, karena kotor banget kan. Terus tiba-tiba di samping gua ada yang gini. Dia jadi dari posisi jongkok dia gini. Cewek. Cewek. Wajahnya tapi nggak terlalu terlihat. Sorry Pak, Bapak kayaknya santai banget. Emang udah biasa juga tuh ngeliat atau dapat cerita dari orang. Karena kan Bapak cukup lumayan dari 96 di sini. Biasanya kan kita kalau ngontrol ini berdua gitu ya. Kalau nggak ditemani sama satpam, kalau nggak sama teman gitu. Nah, biasanya kadang-kadang temannya suka ngelihat gitu. Oh, tadi di sini ada apa namanya kayak semacam perkumpulan gitu ya, foto-foto gitu nyari ini. Ya. Oh, maksudnya perkumpulan yang suka sama Dia nyari gitu kan, foto-foto gitu beberapa kan. Nah, foto-foto. Oke, terus? seminta izin sama saya ya, kata saya ya silakan aja gitu kan. Cuman hati-hati gitu kan. Ya, ke sini ke dalam foto-foto nggak tahu. Berapa orang Pak kalau misalnya masih ingat? Biasanya mereka itu 3 orang, 4 orang gitu kan. Cuma salah satunya itu begitu dia apa ngelihat sosok yang tinggi besar Di laki-laki. kursi penonton Iya. sini ya? genderuwo ya Pak ya? Ya. Ini tuh kalau di sini ya, ini rasanya selalu bercampur. Jadi ntar kadang tiba-tiba sedih, terus habis itu marah, habis itu kayak ketakutan, terus nggak nyaman gitu. Ya. Ini gue sekarang gini. Gua nggak nyaman sekarang. Tadi gua ngerasa kayak adem banget. Pindah dulu ya. Adem bukan dalam artian nggak enak ya, suhu aja. Oke, kita pindah deh boleh. Teman-teman kalau ada yang rasanya sedih, kasih tahu ya. Sama kalau pusing. Soalnya tadi gua Sedih. ngerasain. Nggak tahu, pokoknya kalau ada yang sedih, tiba-tiba sedih, kasih tahu. Kenapa sih, Sar? Kok tiba-tiba? Kenapa? Ada energi yang dia selalu mencoba untuk mempengaruhi kita untuk terbawa dengan emosinya dia. Ya mungkin tujuannya mau Apa sih dia pengen ceritain kesedihan dia atau Iya. dia pengen berbagi kesedihan dia atau gimana sih? ya, tapi kan kalau sampai dia mengambil alih badan kan akhirnya kan ada yang Yaudah, kesurupan pokoknya nanti. buat temen-temen nih di sini, tim, kalau misalnya ada yang ngerasain perasaan tiba-tiba sedih, Atau marah, kasih tahu. ini kita tembus kemana nih Pak, kalau boleh tahu? Ini bisa keluar ke lorong tadi. Oh, yang lorong tadi arah kita kiri. nggak bisa masuk dari luar ya? Nah, kan emang kan ini kan pintu keluar ya. Ini kenapa bau amis ya Pak di sini? Nggak tahu gue kayak bau amis, bukan pesing ya, bau amis. Darah. Nih ya sebenarnya kesini tuh buat gue lumayan berat juga karena ada salah satu sosok yang sebenarnya masih belum siap sebenarnya sampai hari ini. Nah itu sosok yang mengeluarkan bau amis. Oh, makanya kemarin lu sempet cerita sama gue bahwa Pat, gue sebenarnya takut sini. Padahal udah berapa kali kesini tapi lu tetap masih takut. Iya. Sosok itu. Gila bau banget. Ya oke.
nggak apa? Udah gak enak pengen muntah. Aku tinggal ke sana ya. Are you okay? Iya. Pak Irwan, saya izin ke sana ya. Saya melihat sesuatu. Ini sosok ini. Ini yang pergi sama gue siapa nih? Oh ya, yuk. Dip, sini. Sini kamera. Astagfirullahaladzim. Hati-hati dong. Hah? Po. Apa sih? Kenapa sih? Lu gak kena kursi? Katanya kayak kesandung gitu, padahal nggak ada apa-apa. Emang ada kayu di situ, San? Nggak ada. Ini yang agak luas Po, jalannya. jangan bercanda loh, Po. Yuk, udah yuk. Sana. Kita mau ke tempat biru ya? Tadi udah nggak apa-apa? Udah. Mual banget ya? Parah. Gue nggak bisa nahan banget tadi, kayak isi perut gue kayak udah mau keluar gitu, mual banget. Gue amis, tiba-tiba nggak enak, terus pengen muntah gitu. Yuk kita ke explore lorong yang tadi yuk. Yang kita foto blur. Oke. Yuk kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini tadi nih yang si cewek nyeret tuh di sini nih ngeliatnya nih. Di sini juga pernah yang melihat penampakan wanita kayak sender bolong. Hah? Wanita kayak Sender bolong itu. ada yang lihat. Dia biasanya jalannya ke sana, ke Ke arah sana. toilet ya. Toilet yang sana. Ada toilet. Bukan. Oh, ada toilet di sini. Ada toilet lagi di sini. Ya di sana. Iya. Lu lihat apa, Sar? Ini kaca ya? Oh, ini ada kaca ya? Belum pecah. Oh, pantesan banyak pecahan kaca tuh karena kaca itu nempel di dinding ini gitu ya, Pak ya? Gue dari tadi aneh deh ngeliat kaca, tapi bukan muka gua. Dapat nggak? Lampunya matiin coba. Oke, lu geser sini. Geser sini. Oke. Wajahnya bukan wajah aku. Seperti mau mengutarakan sesuatu, sedih, marah. Ini yang bawa amis nih, Fat. Lu yang bawa apa sekarang? Enggak, yang bawa amis. Yang tadi? Ada di sini. Hah? Hah? Nggak ketemu. Balik tahu, jalan ke sana. Nggak mau ke yang biru. Panggil. Kenapa sih? Hah? Dipanggil. Gila dingin banget sini ya. Oh. Ini ruangan apa nih, Pak Irwan? Itu teater 2. Teater 2. Loh, ada 2 teater sini ya? Ini yang lebih kecil. Iya. Ini mau dieksplor atau enggak? Ada apa? Di situ ada apa? Ada apa sih, Sar? Panggil lagi. Hah? Tadi berani nggak ke sana? Hati-hati di bawah ya. Maksudnya itu jalannya agak rapuh. Iya, iya. Tadi jalan. Aku ikutin ya. Cepat, Iya, iya. pelan-pelan. Bentar. Kok gue pusing ya? Iya. Itu tempat dia. Sini. Ini. Maksudnya dia sukanya di situ. Ya, tempatnya. Masa toilet kayak gini, Pak? Wah. Karena udah nggak di. Iya, karena kondisinya kan udah lama. Lu liat kayak bangsal penjara gitu. Ini posisinya adanya di bawah ini, di bawah teater 2. Bentar. Pusing. Iya, gue juga pusing. Asli gue pusing banget ya. Kayak tekanannya ada di atas lagi. Lihat nggak kebalik itu.
balik lagi tapi di atas itu di toilet cewek. Itu Fadi masuk nggak apa-apa, Sar? Nggak apa-apa. Fat, aman Iya, kan, iya. Fat? Night vision. Fat? Ya, You okay? bentar, Sar. Pak. Ya, bentar, Bang. Bentar, cek lipon deh. Cek, Fadi cek. 1, 2, cek. Ini nggak ada nih. Bentar, lipon. Fadi. Tiba-tiba. Kenapa sih? Kayak aman-aman aja, Bang. Enggak, tapi tiba-tiba mati. Gue nggak tahu pas gue mati. Tadi sih nyala. Tadi nggak ada pas Udah nyala ya? Ya. Cek, Fadi cek 1. Ada. Oke. Ini tadi Sarah ngelihat ada sosok wanita kebalik ada di sini. Oke, gue nggak tahu nih. Di sini emang mungkin karena kamar mandi walaupun sebenarnya kering tapi lembab banget di sini, nggak enak banget. Suhunya dingin, tapi napas jadi sesek. Tadi kamu masih nyium bau amis nggak? Tadi situ gue cuma penasaran. Gue tadi rubah kamera juga kan sebentar. Gue pengen tahu sosok yang lu lihat. Maksudnya gue berharap bisa ketangkap sama kamera. Cuman gue nggak tahu tadi lu dapat apa enggak. Gue coba untuk komunikasi juga sama mereka. Cuman kayaknya gue nggak dapat apa-apa. Cuman di dalam tuh aneh ya. Maksudnya kalau dikatakan lembab kan air udah nggak ada yang tergenang sama sekali, Pak. Jadi dia bisa dikatakan kering. Tapi rasanya kayak lembab. Udaranya berasanya dingin. Tapi di sini panas. Nggak paham. Maksudnya saya coba lihat ventilasi di sini pun nggak ada ventilasi. Di situ yang arah keluar pun itu tembok kaca kan kaca kayak kaca tapi dia kan rapet pakai semen. Fat, ini di bawahnya studio yang tadi. Yang kursinya warna biru. Coba ke sana, Bang. Oke. Hati-hati ya, Fat. Wah. Hancur banget gitu. Langsung ya. Ayo, Sar. Oh my God. Di sini lagi. Assalamualaikum. Kalau di sini tuh ya, Fat, ada yang suka lebih apa ya, seperti lebih teritorial gitu. Gue ngerasa lumayan agak kelayangan sih kepala gue sih sekarang. Kelayangan dan seperti diusir dari sini. Suka tuh nenek-nenek, badannya setengah binatang sih. Fat, Ya. lo berdiri tepat. Oh my gosh. Kenapa? Hah? Ini tempat yang sosok nenek-nenek tadi. Maksudnya yang perempuan, tapi wujudnya setengah binatang. Sini. Dan dia salah satu yang dominan di sini. Sebenarnya si sosok ini kalau dibilang baik enggak ya, negatif sekali, dan dia makan energi dari sosok-sosok yang kecil. Fat, Fadi, Enggak, gue penasaran aja di kayak. sebelah kiri kamu ada perempuan yang tadi loh, Fat.
Bentar. Kenapa, Pat? Tangan gue ini kayak ada yang kayak megang gitu loh. Enggak turun deh. Itu tadi sebelum Fadi bilang dipegang ada sosok perempuan yang Oh gila, tangan gue dingin lagi. Hah? Udah panas banget sini ya. Pak Irwan, boleh cerita lagi nggak sih sedikit Pak? Tadi kan Bapak sempat cerita yang di studio 1, ini studio 2 ya? Ya. Yang kursinya biru ini. Ada kejadian atau hal-hal apa nih yang... ini amis banget loh. Amis banget loh ini. Saya tuh kalau nggak kuat, mau keluar aja? Nggak apa-apa. Kamu cerita aja. Oh nggak, Ini amis lu banget situ loh aja ini. tuh sama tim di situ. Temenin Sarah bentar dong. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue masih ngobrol dulu sama Pak Irwan bentar. Bangku apa? Bukan, itu cerita Ningsih. Dia udah lama meninggalnya itu kehabisan darah gara-gara aborsi. Ngerti nggak? Siapa namanya? Ningsih. Dia juga nggak mau kayak gini. Dia hamil, melakukan hubungan di luar nikah. Oke. Dia nggak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya dia pergi ke sembarang orang, nggak tahu di mana. Akhirnya dia melakukan aborsi itu kehabisan banyak darah. Makanya kita dari tadi nyium bau amis terus. Karena itu. Dan kalau misalnya dilihat bajunya dia tuh darah dari sini semua. Dari bagian bawah perut. Itu darah semua udah. Oke pemirsa, tadi Sarah sebelum memutuskan untuk kita melakukan penelusuran ke sini sempat bilang juga sama teman-teman tim semua, termasuk gua, Sarah, Pak Irwan dan yang lainnya, kalau misalnya merasakan sedih tiba-tiba atau marah, tolong kasih tahu. Cuman kayaknya Sarah tadi nggak sadar. Emang kan dari tadi udah nahan terus dia mau datang. Jadi sih terus sebenarnya udah berapa kali ketemu sosok ini gitu, dan sosoknya Ningsih ini dulu awalnya waktu awal sini gue baru nikah dulu tuh. Jadi gue lagi program mau punya anak. Terus tiba-tiba ketemu sama sosok dia yang melakukan aborsi. Dari situ gue secara emosional kayak apa nih gitu dikasihnya ini gitu ya. Udah. Terus Lu sempet marah nggak sama dia? Iya. Pertemuan berikutnya dia kan emang mengeluarkan bau amis itu, jadi gue ngerasa terintimidasi. Dari dulu tuh gue paling takut sama sosok yang mengeluarkan bau amis. Cowok tahu, respect nomor 1. Bau darah gitu. Terus akhirnya keberapa kali gue kesini akhirnya memberanikan diri untuk membuka komunikasi sama dia. Dia meninggalnya itu udah lama banget. Dari bioskop ini beroperasi? Belum ada bioskop ini. Mungkin ini dulu masih apa ini Ya. Pak? Tahu sejarahnya nggak Pak? Dulu sih ini sebelum dibangun bioskop kayak semacam kebun ya. Terus sebelah bangunan ini kayak bangunan Belanda gitu.
Ini tuh di sini jadi lo pernah denger ini nggak, makhluk buangan? Oh, oke. Makhluk buangan, gue paham. Jadi ada di satu tempat yang udah ditangkep sama orang bisa istilahnya, dipindahin karena nggak ada tempat pembuangan, akhirnya dibuang ke tempat mana gitu, dari A dipindahin ke B, gitu. Kenapa? Ya. Ini banyak banget. Dipindahin karena nggak ada tempat pembuangan, akhirnya dibuang ke tempat mana gitu, dari A dipindahin ke B, gitu. Kenapa? Ya. Ini banyak banget. Nah terus yang penghuni asli nggak suka dong kalau misalnya kedatangan tamu yang nggak diundang kayak gitu, ya nggak sih? Kan beda secara jenis, levelnya juga beda, Fadi. Enak nonton bioskop sini. Itu kursi nomor berapa, Fat? Nggak tahu, gue duduk aja. 13. Kamu tahu nggak sih ada salah satu penghuni di sini yang suka banget sama kursi nomor 13. Kayak enak aja kursinya, kayak ini dari tahun berapa sih Pak sebenarnya? Ditutup 98, dibuka tahun? Pertama berdiri tahun sekitar tahun 70-an ya. Gila loh Sar, tahun 70 kursi masih enak kayak gini. Fat, lu ngapain sih? Ayo. Sini, ngapain sih tuh? Astagfirullahaladzim. Apaan sih? Sini, Fat. Sini. Sini juga kelihatan, Sar, ini kan kecil studionya. Sini. Aja. Enak loh, lu duduk nih sebelah gua. Ayo. Sekarang pembuktian. Ya udah. Sini aja udah, Sar. Gila gua pengen banget, Sar. Serius. Ya udah deh. Terserah deh. Sini aja. Sini aja duduk sebelah gua nih. Hah? Terserah. Ini kita masih syuting kali, Sar. Ini nggak suka rumahnya diusik. Kan mereka juga nggak minta nyangkut di sini. Jadi kan mereka nggak bisa pergi. Kita cuman paling bisa bantuin doain doang. Nggak bisa apa-apa juga kan kita, gimana? Mereka nggak bisa pergi dari sini. Sar. Woi, lu nggak perlu surat sama gua sih? Kenapa sih? Ini lu bukan? Ini lu? Oke. Sar? Lu nangis ya? Ini kenapa sih dia nangis tiba-tiba? Hah? Lu. Tadi Papa. Oh gua? Tadi bilangnya nggak suka tempatnya diusik. Siapa kamu? Arab. Terus? Ya udah itu makanya Nggak, gua bingung. Lu kenapa nangis sih? Lo yang ngerasain lo di situ apa? Hah? Yang lo rasain di sana apa? Gue tadi lagi penelusuran, terus gue cobain duduk aja sih di situ. Gue penasaran kayak ada. Lo nggak ada yang janggal? Enggak, maksudnya janggal gimana? Enggak, maksudnya kan. Enggak, maksud gua itu bukan lo. Enggak, tadi kan gue sempat bilang kan kalau misalnya mau melakukan pembuktian kayak di sini bagus gitu. Terus gue nggak tahu ngeliat kayak ada satu kursi. Itu kursi yang tadi gue sempat lihat itu kayak bersih banget gitu. Ya udah gue duduk gitu. Udah. Sar. Kok nangis? Minta tisu dong, Sarah. Ya, cuman yang ya itu juga keras, terus ada yang cewek-ceweknya juga banyak banget kan. Terus? Ya udah, apa sih? Karena banyak yang kita tolong juga, maksudnya
ada dari mereka yang baik kan, dan mereka bilang kita kayak gini juga nggak minta loh gitu, mesti kita nggak maunya juga nggak di sini, tapi ada sesuatu yang bikin mereka nyangkut gitu. Apa? Udah lu deteksi? Tapi iya, aneh kan itu kita nggak tahu apakah kalau mereka yang bunuh diri kan gimana, kita bisa apa? Sebentar, gue ngerasain merinding banget di sebelahnya sini. Ini ada sosok itu. Ini gue merinding banget loh ini. Dan apa? Kayak yang ada yang dibunuh juga, tapi pokoknya tadi dia bilang kita tuh nggak minta di sini, jadi kalau mau cerita tuh yang bener. Itu sih. Ya karena gue peka jadi akhirnya gue masuk ke dalam situ gitu. Cuman ya jadinya kok apa ya, sedih gitu, dan gue ngerasanya tuh nyangkut gitu. Maksudnya pengen pergi tapi nggak bisa. Ya tapi kan lo nggak bisa kayak gini terus, habis ini kan selesai syuting juga lo balik ke kehidupan normal lagi. Iya, maksudnya ini mereka, gue lagi menceritakan yang mereka rasakan Ya, gitu. oke. Jadi mungkin ya Maksudnya lu jangan sampai nyangkut juga lah. ya enggak lah, amit-amit. Udah oke kan? Udah oke? Udah. Oke, pemirsa Memburu Misteri, tadi gua, Sarah dan juga tim kayaknya udah sepakat untuk coba untuk melakukan pembuktian di Studio 2 di bioskop ini. Nah, tadi ini sifat yang ingat nggak yang gue bilang makhluk buangan itu? Ya, gue ingat mau buangan yang mestinya nggak di sini. Itu salah satu yang bikin kita ngap, terasa seperti terhimpit. Salah satunya yang bikin rasa itu mereka. Kan di sini juga memang ada makhluk yang memang penghuni sini. Nah, sama mereka sendiri bentrok apa enggak sih sebenarnya? Mudah-mudahan. Yang negatif berkumpul, yang positif kok ya jadi kumparan, jadi nggak enak sih. Oke. Gue ngerasain tiba-tiba dingin sini. Ya, dingin. Gue ngerasain dingin. Badan gue udah mulai berat. Udah mulai berat. Ada yang mau coba komunikasi? Oke. Ya, oke. Apa itu, Sar? Oke, apa yang ditunjuk? Gue nggak tahu. Kayak binatang. Kayak monyet. Sar, ini masih awal, Sar. Ini masih banyak energi. Oke, di sini. Oke, apa? Gatel. Iya. Apa dia coba ngasih komunikasi sama lo dengan rasa? Yang bikin gatel. Bikin orang gatel. Apa sih? Ya udah. Ini nggak usah dirasain, nggak usah komunikasi lagi sama dia. Cobain sama yang lain aja, oke? Hah? Ya udah, tinggalin. Ya, udah. Oke, siapa lagi nih? Oke, capek? Atau kita mau duduk sini aja? Oke, kita duduk sini aja. Kursi zaman dulu kali ya. Tadi kamu duduk di sini, Pak. Lama lagi. Di sini. Sini. Kok nggak nyaman? Ini kursi zaman kapan kali, Sar? Ya kali enak didudukin. Apa sih? Ini siapa yang mau komunikasi? Cewek. Oke.
Sar. Hei. Sar, sadar. Oke. Sarah. Sarah. Oke. Sar. Ya. Oke, apa tadi yang lo rasain? Ada yang marah. Kenapa Dari dia? arah sini tadi. Oke, kenapa dia marah? Nggak tahu. Selalu yang depan kalau bisa dia nggak suka sama lo. Sini. Apa yang lo lihat, apa yang lo rasain? Kayak ini, apa sih? Hei, diajakin ribut. Ngeliatin kita. Udah enggak. Tadi kan manggil mau coba komunikasi sama yang perempuan. Terus yang perempuan udah datang, tiba-tiba dia lari takut sama yang satu yang. Yang ini tadi ngajak iya. berantem. Kenapa? Bawa amis lagi? Lo nyium bawa amis? Enggak? Lo nggak nyium? Gue juga nggak nyium. Lo nyium bawa amis di mana? Aduh. Hah? Apa sih? Apa sih lo? Enggak. Iya, kayak ada ini. Enggak. Lo nggak berdarah. Hah? Enggak. Lo nggak berdarah kok. Oke. Yang cewek tadi kemana? Lo ngerasain apa? Kesel banget sama Fadi. Gua? Hah? Nyakitin apa, woi? Sar, siapa sih ini? Hah? Siapa sih? Ya. Ini yang sosok ini kok dia benci sama laki-laki ya? Benci banget sama laki-laki. Yang tadi? Ya, dendam gitu. Oke, coba lu fokus sama yang dendam sama laki-laki ini. Gue pengen tahu kenapa dia benci sama laki-laki. Ya, dia sakit hati. Dia ngerasa dibohongin. Oke. Dia punya mimpi sama laki-laki ini, tapi ternyata nggak terjadi. Maksudnya membina rumah tangga. Iya, ini sih sosok Ningsih ya. Ningsih? Kenapa dia nyerang Fadi ya? Maksudnya, apa karena Fadi mengingatkan dia sama sosok laki-laki ini? Wah. Orang zaman dulu kumisan kan, banyak yang kumisan. Waduh. Gua rasa sih gitu sih. Bukan karena gue ganggu di sini atau kita ganggu di sini atau? Aku rasa enggak sih. Enggak. Lo bisa coba komunikasi, nasihatin dia. Maksudnya itu kan udah yang lalu, udah lama. Kalau dia terus dendam kayak gitu kan nggak baik juga buat dia. Kan dia hamil. Dia melakukan aborsi, akhirnya hidupnya dia harus berakhir mengenaskan. Dia kehabisan darah di situ. Ya, gue paham makanya kenapa banyak bau amis karena dia mengeluarkan banyak darah itu. Dan dia dendam. Dendamnya itu yang terus berputar. Mungkin nggak cuma ke Fadil loh. Dia benci laki-laki. Oke. Gue udah mulai ngerasain merinding nih, Sar. Dia masih di sekitar sini atau udah cabut? Atau masih di dekat gue? Di kanan aku nih. Kalau gue ngomong, dia bisa paham. Coba aja sih. Oke, Ningsih. Saya juga agak bingung kenapa kamu benci sama saya. Yang saya tahu, yang namanya dendam itu kan nggak baik, Ningsih. Oke. Saya tahu kamu sangat kecewa sekali dengan laki-laki yang mengkhianati cinta kamu. Tapi percaya deh,
Walaupun di dunia ini banyak yang seperti itu, dan saya tahu kamu tidak suka hal seperti itu, tapi nggak sedikit juga kok banyak laki-laki yang bertanggung jawab, banyak laki-laki yang mereka siap menjadi imam untuk istri dan anak-anaknya. Tadi satu lagi mana? Senter aku mana? Enggak. Kau mau duduk di situ? Enggak. Gue kayak punya kursi sendiri, Sar. Oke. Kau mau coba di mana? Ini nih kursi paling bersih nih, Sar. Wah, enak banget duduk sini. Sar, kalau gue komunikasi sama mereka walaupun gue tidak bisa melihat, kalau mereka memberikan interaksi dengan melalui indera gue yang lain, berarti mereka paham apa yang gue sampaikan, kan? Iya, insya Allah paham. Fat, gue di bawah ya. Oke. Lo kalau merasakan apa, lo tinggal teriak ya kalau misalnya lo ngerasain. Oke, santai. Siapa namanya? Namanya siapa? Kenapa? Bukan yang sini, bukan. Bisa bicara nggak? Bisa bicara nggak? Kenapa sedih ya? Kenapa? Hah? Ini salah satu perempuan yang tadi saya cerita. Jadi memang apa ya, sedih gitu. Dan rasanya lost, apa ya, kalau lost itu seperti tersesat gitu. Nggak bisa bicara kayaknya, tapi indah ya, keluar ya. Minum dong, air. Pak, Padi. Ini yang tadi lagi. Coba yuk, kasihan soalnya udah kelamaan. Fat, bisa bicara nggak, Fat? Tadi, yuk. Tadi diceritain ke yang di rumah. Rasanya apa lagi yang Fadi rasain? Udah dari sini. Enggak lah, gue turun kan, berarti nggak lama banget. Ya nggak lama banget, tapi lumayan. Sampai kok nggak ada suaranya tadi, betah. Gue ngerasa nyaman banget duduk di sini saat. Gue nggak tahu tadi. Melihat ini nggak melihat sosok atau ada yang mencoba berinteraksi? Maksudnya yang tadi lihat? Kak, Gitu. gue apa sih? Tadi gue apa ya tadi? Nggak tahu, gue kayak enak aja duduk. Pokoknya nyaman gitu ya, nggak mau pergi. Ngantuk. Terus apa lagi? Nyaman, terus kayak ya udah pengen duduk sini. Udah yuk. Udah beres ini kita. Udah. Pembuktiannya kita selesaikan saja karena. Bisa gue pusing, Sar. Hah? Iya. Minta kamera dong. Nyalain yang biasa aja dong. Jangan infrared. Normal. Normal. Aduh, gue sakit. Yuk, bangun dulu yuk. Aduh, kenapa sih tiba-tiba nih? Ayo, bangun dulu.
banyaknya energi yang ada di sini, sebenarnya kita apa ya, dibilang mungkin jadi nggak bisa fokus, terlalu draining energinya, jadi kitanya Fadi nggak sadar terpengaruh, akunya nggak sadar juga terpengaruh juga. Nanti mungkin Fadi bisa ngeliat sendiri sih, kalau dijelasin sekarang kayaknya kan lo nggak ngerasa kan? Gue sadar aja sih kayak dari tadi. Nanti nonton aja sih, harus lihat sendiri. Masa sih? Enggak lah. Terus tadi juga ada sosok Ningsih yang kenapa sih kok benci sama Fadi gitu? Iya, gue tadi ingat Lo gue kan? pengen coba komunikasi sama dia, maksudnya dendam itu kan nggak baik, kan penyakit hati. Dan lagian kan itu juga apa ya, kalau misalnya dilihat dari sisi lain, Ningsih punya pilihan sebenarnya. Kan dia sampai hamil kan melakukan hubungan di luar nikah. Ngerti nggak sih? Ya semestinya sih, ya kita tahu ya namanya hubungan luar nikah kan memang tidak semestinya dilakukan gitu. Apalagi dia harus mengaborsi anaknya, itu lebih itu dia maksudnya. Ya udah, nasi udah jadi bubur juga sih Sar, tapi kan gue cuma ingin ngasih tahu bahwa ya udahlah, kan itu yang kamu lakukan, itu jalan kamu lakukan. Ya mungkin ketika itu mungkin dia masih muda, masih belum bisa berpikir secara jernih harus melakukan apa. Gitu. Tadi gue cuma pengen, ini gue ngerasain merinding. Iya, gue masih deg-degan. Gue masih ngerasain merinding sih sebenarnya. Deg-degan. Cuman mudah-mudahan paham ya semuanya. Ningsih ataupun siapa di sini, gua Sarah bersama dengan tim bukan maksud untuk mengganggu, tapi kita hanya ingin membuktikan bahwa benar nggak sih cerita-cerita yang ada di luar sana itu benar terjadi gitu. Tapi ternyata ketika kita masuk ke dalamnya, kita lebih banyak lagi mendapatkan cerita yang sebenarnya di luar dari data-data yang kita dapat sih, Sar, yang gue bikin wow, gue banyak pengalaman sih jadinya kayak gitu. Oke, jadi pemirsa, terima kasih untuk menyaksikan Memburu Misteri. Mungkin kita masih akan kembali lagi dan mencoba mencari lagi pembenaran, mencari lagi kebenaran, mencari lagi cerita-cerita yang mungkin bisa kita telusuri. Kita simak sama-sama juga seperti apa yang ada di dalamnya. Karena apa yang kalian dengar, apa yang kalian tahu, kalau kalian belum merasakannya, mungkin kalian nggak akan pernah tahu sih. Itu aja sih yang ingin gue sampaikan. Gitu. Memang pelajaran hidup itu kan bisa diambil dari mana aja, Fadi. Ya. Tergantung bagaimana kita mau membuka cara berpikir kita dan tidak melihat segala sesuatunya dari satu sudut pandang. Iya, setuju. Dan malam ini kayaknya mereka mencoba kasih tahu kita untuk jangan sampai melakukan kesalahan yang mereka lakukan. Karena penyesalan itu ya nggak akan ada artinya gitu. Ya namanya kalau udah dilakukan, mengambil keputusan salah, waktu nggak akan bisa diulang. Itu aja. Jadi itu yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa di rumah. Terima kasih sekali lagi untuk menyaksikan program kami. Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Selamat malam. Selamat malam.